ya ini. Iya. Oke, udah. Nah, kemudian coba nih dilihat dulu. Di ruas kiri tadi kan itu turunan pertama ya. Nah, lalu di ruas kanan itu ada matriks berukuran N kali N kan. Nah, itu kita simbolkanlah matriks A. Lalu yang variabel X-nya itu dikeluarkan semua nih, variabel X-nya. X1, X2, sampai dengan Xn. Kan tadi kalau kita lihat di slide yang ini kan ada nih, X1, X2, sampai Xn kan. Nah, persamaan kedua juga demikian, persamaan ketiga juga demikian. Cuma di depan variabel X itu ada koefisien. Yaitu apa koefisiennya tadi? A11T, A12T, sampai dengan ANT. Itu. Jadi itu matriks A, sedangkan yang memuat variabel X itu dinyatakan dengan matriks X. Sedangkan yang ini yang ada fungsi F itu disimbolkanlah dia dengan matriks F. Jadi kalau misalnya kita punya sistem linear persamaan diferensial order 1, itu kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks. Matriksnya demikian nih. Nih. Itu dia kalau F-nya tidak sama dengan 0, berarti kan non homogen ya. Tapi kalau dia sama dengan 0, maka nanti akan menjadi seperti ini. Gitu. Bisa dimengerti sampai di sini? Jadi, kita mengenal dulu bentuk dari sistem linear itu seperti apa, lalu boleh kita tuliskan dalam bentuk matriks. Nah, di sini ada contohnya nih. Contoh yang pertama, diberikan sistem linear homogen. Ya, di sini. Nah, kita lihat yang ruas kiri. Di sini ada dua nih, turunan pertama. Ya nggak? Turunan persamaan pertama, ini persamaan kedua kan? Nah, kita lihat di sini persamaan pertama, lihat dulu. Di situ dx per dt. Ya kan? Di ruas kanannya apa? 3x tambah 4y. Berarti lihat di sini. Berbeda dengan persamaan yang tadi. Persamaan yang tadi variabel x, lalu ada X1, X2, X3, sampai Xn kan? Nah, kalau ini kita punya X, Y variabelnya. Gitu. Nggak masalah. Mau variabel XY atau X1, X2, X3 boleh. Ya, tidak jadi masalah di sini. Nah, lalu persamaan kedua kita lihat itu apa? Variabel Y kan? Turunan pertama dari Y kan? Ya nggak? Karena apa? Karena di sini ada dua variabel, yaitu apa? X dan Y. Gitu. Sehingga bentuk sistem persamaan linear ini boleh kita lihat apa? Homogen kan? Karena tidak ada ft-nya. Nggak ada fungsi dalam T. Nah, maka boleh kita ubah si sistem PD linear homogen ini ke dalam bentuk matriks. Berarti X-aksen sama dengan, kita tinggal lihat koefisien dari variabelnya. 3, 4, 5, minus 7. Kali X. Di mana X-nya itu adalah apa? XY. Ngerti sampai di sini? Bisa mengubah sistem linear PD1, PD orde 1 ke bentuk matriks? Bisa? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan enggak? Jelas ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada berapa persamaan? 3, Bu. Nah, di sini kita lihat variabelnya apa? X, Y, Z. Z. Lalu ada fungsi dalam T di belakangnya kan? Nih, ada nih masing-masing nih. Ya enggak? Berarti apa? PD linear non homogen karena ada fungsi dalam T. Nah, kita ubah ke dalam matriks. Berarti X-aksen, nah berarti yang ini semua nih yang di ruas kiri, itu kita misalkan menjadi X-aksen. Sedangkan angka-angkanya kita buat ke dalam bentuk matriks. 6, 1, 1, ya kan? Berdasarkan koefisiennya kan? Iya, Bu. 8, 7, minus 1. Lalu 2, 9, minus 1 kali X, karena X itu memuat apa? X, Y, Z. Lalu tambah si FT-nya. FT-nya apa? T, 10T, 6
T. Jadi, begitu mengubah sistem linear PD orde 1 non-homogen ke dalam bentuk matriks. Jadi, FT-nya terpisah ya. Jadi, bentuk matriks yang baru. Karena tadi apa bentuk umum dari PD linear orde 1 sistemnya? X aksen sama dengan apa? AX tambah F. Gitu, ya. Kalau dia kalau homogen berarti X aksen sama dengan AX. Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, itu dia mengubah bentuk sistem linear PD orde 1 ke dalam bentuk matriks. Nah, terus kalau seandainya kita punya seperti ini nih, sistem linear PD orde 1. Tujuan kita apa sebenarnya? Dari sini. Kan kalau di bab sebelumnya mengenai PD orde 1 kan ada solusi PD-nya kan? Ya enggak? Solusi PD-nya ada dengan cara apa? Persamaan eksak, pemisahan variabel, ya kan? Terus dengan persamaan linear, lalu dengan substitusi, itu kan dengan PD orde 1. Namun kalau dalam sistem linear PD orde 1 ini, itu solusinya nanti berkaitan dengan matriks gitu. Kan karena di sini kita mengubah dari sistem linear ke dalam bentuk matriks. Jadi nanti menentukan solusinya ada hubungannya dengan matriks. Sudah lulus itu kan ya mata kuliah matriks dan ruang vektor? Belum ambil, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Itu semester bukannya Baru, Bu. Kan diubah, Bu. Oh iya benar. Berarti di kurikulum ini kan jadinya semester 5 ya? Kalau nggak salah, Bu. Semester 2, 1, 2. Semester 2, Bu. Semester 2 ya? Iya, Bu. Iya. Lewat. Nah, kalian karena ngikuti kurikulum 2020 jadinya belum diambil ya? Belum, Bu. Oh gitu ya. Berarti Ibu harus ulangi dari awal ini nanti menentukan matriks. Solusi ya kalau kita mencari dengan matriks. Oke, kita lanjut nih. Nah, di sini ada istilahnya verifikasi solusi. Artinya apa verifikasi solusi ini? Jika diberikan solusi sistem linear PD orde 1, kita mau verifikasi benar nggak itu solusinya? Kan itu ya istilahnya ya. Benar nggak itu solusinya? Nah, di sini dikasih solusinya nih. X1, X2. Solusinya bentuk matriks kan ini? Nih, bentuk matriks. Bentuk matriks yang terdiri dari barisnya 2, kolomnya 1, ya kan? Iya, Bu. X1. Iya, Bu. Nah, itu kan si E pangkat minus 2T itu kan dikeluarkan aja. Maksudnya biar, karena kan baris 1 itu, seharusnya kan ini bisa kita tulisnya jadi apa nih? X1 sama dengan, harusnya gini ya, min 2T minus E pangkat min 2T kan? Cuma dikeluarkan si E pangkat minus 2T-nya, jadinya seperti ini. Gitu. Ya kan? Lalu X2-nya juga demikian, di sini nih. Nah, ini ada solusinya. Ya. Nah, kenapa solusinya ada 2 di sini? Nah, karena di sini kita lihat ya, bentuknya itu, karena bentuk si A-nya ini kan A-nya nih. Itu barisnya 2, kolomnya 2. Matriks berukuran 2 kali 2 kan? Nah, sekarang kita mau verifikasi, benar nggak si X1 dan X2-nya itu adalah solusi dari PD yang di bawah ini nih, yang ini. Benar nggak? Itu. Nah, maka caranya kita lihat di sini, ini kan dia PD orde linear homogen ya. Sistem linear PD orde 1 yang homogen kan, di mana bentuknya itu X aksen sama dengan AX kan. A-nya ini ya 1353 ya. Itu. Bisa ya? Iya, Bu.
Maka langkah pertama kita harus cari dulu apa? Turunan dari X1 aksen dan X2 aksen. Jadi kita cari nih turunan pertamanya. Turunan pertama X1 apa? Nah, ini turunannya. Baris 1 turunkan, lalu baris 2-nya juga turunkan. Jadinya apa? Minus 2E pangkat minus 2T. Itu ya. Lalu yang baris kedua turunannya apa? 2 kali E pangkat minus 2T. Ya kan? Turunan dari eksponen kan? Pangkatnya diturunkan ke bawah kan? Nah itu. Lalu X2 cari lagi turunannya. Ini X2 nih. Kita cari turunannya. Berarti 6 kali 3, 18 kan? 18 E pangkat 6T. Lalu 6-nya diturunkan lagi, 30 E pangkat 6T. Bisa sampai di sini jelas? Ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang kita mau cek nih. Benar nggak bahwa X aksen sama dengan AX? Nah, kita mau cek nih. Benar nggak nanti si X aksen itu, nih, dari persamaan ini. X aksen sama dengan AX. Nah, berarti kalau kita substitusi X1, berarti nanti apa? X1 aksen benar nggak sama dengan A kali X1? Kan itu ya? Nah, berarti ini kita buat nih. A kali X1. Ya kan? Nah, kita kali nih. A kali X1. Hasilnya kan ini. Tahu ya menggalikan matriks? Ingat nggak? Bu. Ya, Bu. Baris kolom. Iya, baris kali kolom kan? 1, 3 kali ini. Lalu 5, 3 kali ini kan? Ya, Bu. Berarti kan 1 kali E pangkat minus 2T ini nih. Nih, hasilnya, ya kan? Lalu baris yang kedua, 5, 3 kali kolomnya, berarti ini. Ya nggak? Kalau ini kan bisa lah ya, dasar-dasar matriks kan? Karena kan di SMA udah dapat kan matriks. Mengalihkan matriks dengan matriks. Gitu. Nah, dikalikan tuh. Nah, setelah dikalikan, dicari hasilnya, maka hasilnya ini. Nah, tuh hasilnya. Sekarang kita cek. Hasilnya itu sama nggak dengan X1 aksen? Coba samakan. Sama nggak? Sama. Sama kan? Nah, berarti dia memenuhi. Berarti benar. Solusi yang pertama itu adalah solusi PD tersebut. Gitu. Lalu kita verifikasi solusi yang kedua. Solusi yang kedua apa? Kan ini. 35 E pangkat 6T kan? Nah, berarti A kali X2. Ini X2. Dikalikan. Baris kali kolom, ya kan? Nah, baris 1 kalikan dengan kolomnya. Hasilnya ini. Nih. Lalu baris 2 kali kolomnya. Berarti ini. Ya enggak? Nah, kemudian kita selesaikan. Ternyata diperoleh hasilnya ini nih. Hasil perkaliannya. Sekarang kita cek. Apakah hasil perkaliannya sama dengan X2 aksen? Coba. Sama nggak dengan ini? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Berarti dia terpenuhi. Bisa sampai di sini? Jelas? Nah, karena X1 dan X2 telah terpenuhi ketika kita substitusi memenuhi persamaan ini, maka itu dia terverifikasi. Jelas sampai di sini? Jelas? Iya, Bu. Jadi ini masih memverifikasi solusi ya, kita belum cari solusinya. Tapi jika ada diberikan solusi, ada diberikan PD, kita mau verifikasi solusinya, cara-caranya ya seperti ini tadi. Harus memenuhi apa tadi? Persamaan PD-nya, ya kan? Dimana persamaan PD-nya tadi apa? X aksen sama dengan AX. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Ibu mau nanya. Ya. Maaf ya, Bu, mau nanya. Kalau misalnya X1 aksennya terpenuhi, sementara X2 aksennya tidak terpenuhi, pokoknya salah satunya terpenuhi, berarti dia tidak berverifikasi juga, Bu? Iya, nggak terverifikasi. Harus semuanya. Keduanya. Oh, oke, Bu. Harus semuanya. Makasih, Bu. Ya, ini kan kebetulan matriks A-nya apa? 2 kali 2 kan? Iya, 2 kali 2.
matriks A-nya 3 kali 3, berarti ada 3 solusinya. Gitu. X1, X2, X3. Gitu. Karena tergantung matriks A-nya. Kan matriks A itu kan dia berukuran N kali N kan. Artinya apa? Matriks N kali N. Ya kan? Iya, Jumlah Bu. baris dan jumlah kolomnya sama. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, nanti kalau ada misalnya yang mau ditanyakan saat Ibu menjelaskan, nggak apa-apa, di sela aja, ya. Nah, kalau sudah ngerti, sekarang kita lanjut menyelesaikan solusinya. Nah, pertama kita lihat dulu apa? Sistem linear homogennya. Nah, sistem linear homogen, ya, ini menentukan solusinya, itu ada kaitannya dengan nilai eigen dan vektor eigen. Pernah dengar nggak? Nilai eigen dan vektor eigen? Belum ya? Belum. Nah, itu susahnya kalau belum dapat kuliah matriks nih. Gimana ya? Jadi gini, Ibu coba ya. Coba kita lihat nih. Jadi, misalnya kita ambil matriks yang ini tuh dulu nih. Ada matriks yang tadi, 2 kali 2. Yang ini. Misalkan ini matriks A, Ibu kasih nama matriks A. Ya, matriksnya 2 kali 2. Nah, di sini kita lihat matriksnya ini, kalau kita menentukan nilai eigen, ya, nilai eigen suatu matriks, nilai eigen itu artinya dia sama dengan nilai eigen. Nilai eigen itu maksudnya dia sama dengan nilai karakteristik. Sebentar, Ibu stop dulu ya. Ibu ganti mau yang di ini ya. Ibu ganti dulu. Nah, udah kelihatan nggak di layarnya mengenai nilai eigen dan vektor eigen? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, nah, jadi ini kita balik dulu ke matriks ya, sebelum masuk ke sistem linear orde 1, karena menentukan solusinya itu ada kaitannya dengan nilai eigen dan vektor eigen, ya. Nah, nilai eigen dan vektor eigen. Jadi kalau misalnya nih, nilai eigen dan vektor eigen itu bisa kita carinya dalam matriks persegi atau matriks bujur sangkar, di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Berarti berordo N kali N. Nah, jadi kalau misalnya kita punya matriks A di sini nih. Matriks A. Nah, matriks A-nya itu berukuran N kali N, matriks bujur sangkar. Nah, lalu ada vektor V. Tahu kan bedanya vektor? Vektor itu? Apa? Vektor dengan skalar bedanya apa nih? Vektor itu ada arahnya, Bu. Nah, ada arah kan? Nah, kalau skalar dia enggak kan? Enggak ada arahnya. Nah, jadi ada vektor V. Biasanya kan vektor itu dia bentuknya kolom kan? Boleh ditulisnya dalam kolom ya. Nah, vektor V adalah vektor tak nol. Berarti kalau tak nol ada nilainya. Ya, di Rn. Tergantung, kalau misalnya R2, berarti nanti dia berdimensi 2 kan, vektornya. Misalnya, kita punya V, vektor V, 1, 2. Ini kan vektor ya, berarti dia berdimensi 2 kan. Kalau misalnya ada vektor V lagi nih, 1, 2, 3, berarti dimensinya 3. Nah, jadi yang penting dia bukan, kalau vektor tak nol itu artinya apa? Semua elemennya 0 ya. Gini, kalau vektor 0, 0, 0, 0.
Kalau salah satu aja nol, itu bukan vektor tak nol. Itu vektor tak nol ya, bukan vektor nol ya. Misalnya gini nih, V sama dengan 1, 2, 0. Nah, ini vektor tak nol karena apa? Ada elemennya kan, walaupun elemen ketiganya itu 0. Nah, maka kita lihat di sini. A kali P, vektor P sama dengan lambda kali vektor P. Jadi lambda di sini itu dia nilainya bentuknya skalar, dikatakanlah dia nilai eigen dari A. Jadi udah paham nih artinya nilai eigen. Sedangkan P dinamakanlah dia vektor eigen dari A. Bisa? Ngerti sampai di sini? Paham nggak? Memenuhi persamaan ini nih. A itu matriks berordo n kali n. V vektor sama dengan lambda kali P. Bisa dimengerti nggak? Paham nggak di sini maksudnya? Mungkin ke contoh soal, Bu, biar kami lebih paham, Bu. Oke, kita lihat contoh soalnya di sini. Misalnya, di sini ada matriks A. Ini matriks A. Berukuran berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Dikali dengan suatu vektor di sini. Ya. Nah, ini kita ibaratkanlah dia dengan P misalnya. Vektor P. Hasil perkaliannya berapa nih? A kali P vektor. 5, 10 kan? Ya nggak? Ya, Bu. 1 kali 1 tambah 2 kali 2, 5. 4 kali 1 tambah 3 kali 2, 10. Ya nggak? Ya, Bu. Berarti kan 5, 10. Kalau kamu perhatikan hasilnya 5, 10 ini ya, hasil si 5, 10 ini, boleh nggak kita tulis dalam bentuk lain? Disederhanakan istilahnya. Jadinya gini nggak? Sama nggak dengan ini? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. 5, 10 juga nggak? Iya. Ya, Bu. Nah, maka kita lihat, ternyata sini 1, 2 ini sama dengan ini nih. Sama kan? Ya, Bu. Vektornya. Sama, Bu. Maka inilah dia dikatakan vektor eigen karena memenuhi bentuk tadi. A kali P sama dengan lambda kali P. Enggak. Maka vektor eigennya 1, 2. Sedangkan si lambdanya mana? Nilai eigen. 5. Ya, 5. ini nilai eigennya. Gitu. Bisa dimengerti? Paham? Paham, Bu. Gitu. Bisa, Bu. Ya? Bisa, Bu. Nah, ini kan kebetulan kan dia kan sudah dikasih tahu vektor eigennya kan? Ya enggak? Nah, Ya, Bu. gimana kalau seandainya di sini vektor eigennya itu misalnya dia ngasih cuma matriks doang dikasih tahu nih. Nah, misalnya Ibu ambil ya yang matriks 2 kali 2 nih. Yang tadi. Yang di slide yang ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini matriks 2 kali 2. Ya. Nah, kita mau menentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Tentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Berarti nilai eigennya dan vektor eigennya. Itu yang ditanya di soal ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus membentuk persamaan karakteristik. Istilahnya dia persamaan karakteristik, di mana persamaan karakteristik itu memenuhi, ya, dari sini nih. Sebentar. Nih, ini ketinggalan tadi. Nah, ini, ya, persamaan karakteristik itu, yang ini,
itu kita peroleh dari tadi yang persamaan AV sama dengan lambda V yang ini, ya kan? Nah, pindah ruas di lambda V-nya. Jadinya ini dong, ya enggak? Bisa ya? Nah, lalu si lambda V-nya kita kali dengan matriks identitas. Pengaruh nggak sih? Kalau misalnya suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, kan hasilnya dirinya sendiri, kan? Sama seperti kayak perkalian 1. 2 kali 1. 2. 3 kali 1. 3. 4 kali 1. 4. Berarti setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Sama halnya dengan matriks. Kalau kita punya matriks identitas, berarti setiap matriks yang dikalikan dengan matriks identitas itu menghasilkan matriks itu sendiri. Tahu ya matriks identitas ya? Tahu nggak? Tergantung kalau misalnya identitasnya 2 kali 2 berarti apa? 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ya kan? Kalau dia 3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini dia yang susahnya kalau belum dapat materi matriks. Jadi harus ngulang semua materi matriks nih. Bisa ya? Nanti coba kamu tes aja matriks A dikalikan dengan I. Tapi ingat ya, matriks A itu harus, kalau misalnya matriks A-nya 2 kali 2, berarti identitas yang harus kita kalikan itu adalah matriks identitas 2 kali 2. Kalau matriks A-nya 3 kali 3, berarti harus kita kalikan dengan matriks identitas yang 3 kali 3. Jangan beda ukuran, beda ordo. Ya, karena nggak bisa nanti hasilnya. Nggak ada. Karena kita ingat, kalau kita mengalihkan matriks, kalau misalnya nih kita punya matriks A. Matriks A berordo M kali N. Kita kalikan dengan matriks B berordo P kali Q. Jadi hasilnya ini misalnya matriks C. Boleh kita kalikan gimana syaratnya? Kalau dua matriks itu kita kalikan, ada syaratnya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Mana yang harus sama? M sama Sama P. M sama P. N dengan P. Hasilnya Jumlah kolom A harus sama dengan jumlah baris B. Jadi ini harus sama. N harus sama dengan P. Maka nanti hasilnya apa? Matriks yang berukuran M kali Q. Ya kan? Bisa nggak? Nah, misalnya nih, matriksnya berukuran 3 kali 2. B-nya berukuran 2 kali 4. Berarti hasilnya nanti berukuran berapa? 3 kali 4. 3 kali 4. Baru bisa dikalikan. Kalau nggak sama, itu si N sama tidak sama dengan B, itu nggak bisa kita kalikan. Ya. Nah, jadi ini si I ini ya tergantung matriks A-nya berordo berapa. Kalau A-nya 2 kali 2, ya udah I-nya kamu ambil 2 kali 2. Gitu. Nah, ini. Sampai sini udah ngerti kan? Kita kalikan si lambda P dengan I. Nah, kemudian kita lihat sama-sama ada V-nya nih. Dikeluarin V-nya. Jadi ini dong. Ya enggak? Nah, Ya, Bu. ingat V tadi apa? Vektor tak 0. Ya kan? Nah, kalau si V-nya vektor tak 0, ya, supaya hasil perkalian yang dalam kurung ini dikali dengan vektor V sama dengan 0, otomatis ini harus gimana nih? Mana? Determinannya sama dengan 0. Itu. Kan karena kalau kita lakukan ini ya, kita lakukan determinan kedua ruas ya, jadinya kan nanti determinan A dikurang lambda I sama dengan determinan si V-nya kan vektor nih, nggak bisa dicari determinannya tuh. Nah, otomatis supaya nanti hasilnya di ruas kanan ini vektor 0, maka si yang dalam kurung determinannya itu harus 0. Gitu. Jadi inilah dia determinan A dikurang lambda I itu sama dengan 0. Itu dikatakan dia persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik ini kita gunakan untuk mencari nilai eigen. Gitu. Bisa? Jelas? Nah,
Oke, ada bertanya kan? Nggak ada. Nah, sekarang kita back ke matriks yang tadi ya. Nah, matriks yang ini tadi, kita mau mencari nilai eigennya. Nah, tadi gimana? Kita harus bentuk dulu apa? Persamaan karakteristik. Gimana apa? Determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Kan itu ya? Enggak. Nah, berarti kita cari dulu nih. A, berarti D, hanya 3, 4, 5, minus 7. Ya kan? Dikurang lambda kali I. Nah, I-nya berarti matriks 2 kali 2 dong yang kita pilih. Berarti 1, 0, 0, 1. Ya enggak? Sama dengan 0. Bisa sampai di sini? Nah, kita kurangkan. 3 kurang lambda, ya kan? Berarti hasilnya apa? 3 kurang lambda dong, ya kan? 3 kurang lambda. 4 kurang lambda kali 0. 4 ya. Tahu kan mengurangkan matriks dengan matriks? Kita kurangkan dengan posisi yang sesuai kan? Iya. Lalu selanjutnya apa? 5 kurang lambda kali 0. 5 kan? Lalu minus 7 kurang lambda. Sama dengan 0. Bisa? Mengerti? Paham, Bu. Ibu. Sekarang kita cari determinannya. Matriksnya sekarang 2 kali 2. Gimana mencari determinan? Ayo. AD min BC. Berarti, kok lari nih? Nih, berarti 3 kurang lambda kali minus 7 kurang lambda dikurang 5 kali 4 kan? Ya, Sama Bu. 0. Nah, ayo kalikan dulu nih. Jadinya Lambda kuadrat. 21. Ya enggak? Min 3 lambda 7. 4 lambda kan? Ya, ya, Bu. Terus tambah lambda Kuadrat kurang 20. Nah, kita benarin nih bentuknya. Lambda kuadrat tambah 4 lambda kurang 41. 41. Sama dengan 0. berarti ya? Nah, sekarang coba. Boleh nggak ini kita faktorisasi, cari lambdanya? Kan bentuknya persamaan kuadrat kan? Iya, Bu. Berapa nih hasilnya? Lambdanya gimana? Kayak min B plus min itu ya, Bu? Nggak boleh faktorisasi kan? Berarti dia harus pakai rumus ABC ya? Iya. Ya, Bu. B12. Lambda 12. Nah, gitu ya. Maksudnya sampai sini ngerti ya? Ini nanti kita cari aja contoh soal yang nilai lambdanya bisa kita tentukan. Kalau ini kan harus cari dengan rumus ABC ya. Jadi itu sebelum Ibu jelaskan dulu prosedur untuk menentukan nilai eigen. Ya. Nah, coba kita lanjut. Nih, misalnya ini nih. Ini nilainya kayaknya benar nih. Kalau yang tadi ini dia lambdanya imajiner ya? Iya, Bu. Ada Ya, Bu. Ya kan lambdanya imajiner ya? Ya, Bu. Atau ini Ibu ganti aja soalnya nih. Nih, kelihatan ya ini soalnya? Biar gampang nih.
Berarti kita cari determinannya ya. Determinan A kurang lambda I ya. Sama dengan 0. Berarti determinan 21, 12 kurang lambda 1, 0, 01 sama dengan 0. Nah, ini berarti determinan dari 2 kurang lambda, 1, 2 kurang lambda ya. Kan? Nah, berarti kita kali nih cari determinannya. 2 kurang lambda kali 2 kurang lambda dikurang 1 kan? Sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan. Coba nih, kalikan dulu. 4. Ya.